Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi kalkulus 1, bab 6 mengenai turunan dengan saya sendiri, dosen pengampunya Fadwa Makfurah. Oke, di sini kalian nanti, akan belajar tentang turunan, yang mana turunan itu ada 2 tipe. Yang pertama adalah turunan dasar, yang kedua adalah turunan turunan rantai. Oke, dari definisi di atas, nanti kalian turunan dasar ini akan sering ketemu dengan rumus yang seperti ini ya. Oke, rumus yang pertama adalah ini ya, fungsinya fungsi f ya, di sini fungsi fx, di mana nanti fungsi fx itu soalnya diketahui adalah konstan ya. Konstan itu apa? Konstan maksudnya adalah bilangan real yang tanpa variabel. Jadi dia hanya angka aja, nggak ada variabel apa-apa, baik variabel x, y, r, s, t dan lain-lain ya. Maka nanti turunannya adalah 0. Turunan itu selalu ditandai dengan ini ya, tanda kutip. Oke, rumus yang kedua, nanti fungsi fx-nya adalah konstannya nanti ada variabelnya x. Nah, ini ya. Maka turunannya nanti tetap angkanya itu sendiri konstan. Karena apa? X itu adalah turunannya 1, maka 1 dikalikan dengan k atau konstan, hasilnya adalah k. Untuk yang fungsi ketiga, x-nya itu nanti pangkatnya n. Maka nanti kalian kalikan pangkat n-nya ini ke depan ya, sedangkan pangkatnya nanti n-nya dikurangi 1 ya. Oke. Untuk rumus yang keempat, nanti fungsi f-nya konstan dikalikan dengan u ya, di mana u-nya itu nanti ada variabelnya x-nya gitu ya. Nah, nanti turunannya u-nya ini yang kalian turunkan ya, bukan k-nya konstannya tapi u-nya ya. Ku ini nanti dia berpasangan dengan k dengan u ini nanti berpasangan ya. Nah, dan untuk yang ini adalah sebenarnya termasuk rumus rantai, tapi kadang juga dia masuk turunan dasar juga ya, selama dia angkanya masih mudah diturunkan gitu ya. Oke. Nah, di sini ada u, ada v ya, plus minus ya. Maka fungsinya ux plus minus vx. Turunannya nanti turunan ux plus minus turunan vx ya. Oke. Di mana k-nya itu konstan. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal saja ya. Setiap rumus saya kasih contohnya. Oke. Nah, ini kalian lihat ya. Nah, di sini ini rumus nomor 1 ini ya. Nah, maka jika fungsi fx-nya 5, maka turunannya adalah 0 ya, sesuai dengan rumusnya. Karena dia tidak ada variabel x, maka turunnya 0. Lalu untuk rumus nomor 2 ini fungsi fx-nya diketahui adalah 2x ya. Maka turunannya nanti turunan 2x adalah 2. Karena turunan x-nya adalah 1. 1 dikalikan 2 adalah hasilnya 2. Nah, untuk yang rumus nomor 3, ini nanti x pangkat 2. Nah, turunannya pangkatnya kalian kalikan ke depan. Ini, ya ini 2 ya. Dan pangkatnya 2 dikurang 1. Sehingga hasil akhirnya adalah 2x. Untuk rumus nomor 4, nah ini sama, tetapi ada k, ada u-nya juga ya. Maka nanti 4 dikalikan dengan 2 ke depan ya. Nih, 4-nya dikalikan ke depan dengan 2 sehingga menjadi 8. Sedangkan pangkatnya 4 dikurangi 1. Jadi 8x pangkat 3. Oke, untuk soal nomor 5 yang ini. Nah, di sini ada u, ada v ya. Ada ini kita anggap sebagai ada w misalnya ya. Maka semuanya kalian turunkan. Turunan 2x pangkat 4 tadi udah dihitung ya. 8x pangkat 3. Nah, turunan x kuadrat itu juga udah dihitung adalah 2x. Sedangkan turunan min 2x adalah min 2. Itulah contoh dari semua rumus-rumusnya ya. Oke, ini saya hapus dulu. Oke. Ya. Nah, itu tadi masih yang dasar sekali ya. Nah, bagaimana kalau kalian itu mau mencari turunan dari fungsi yang bentuknya akar atau pecahan?
Oke, maka langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu merubah dulu fungsi tersebut ke dalam bentuk pangkat. Jadi kita sederhanakan ya. Nah, berikut terdapat beberapa sifat akar dan pangkat yang sering dipakai. Nah, contohnya ini ya. Nah, ini yang paling sering dipakai adalah X pangkat M dikalikan X pangkat N. Nanti ini pangkatnya kalian, kalau bentuknya perkalian, pangkatnya kalian jumlahkan. Tapi kalau di bentuknya pembagian, pangkatnya itu kalian kurangi ya. Oke. Nah, kalau bentuknya X-nya di bawah sebagai pembagi, maaf sebagai pembilang, maka nanti X-nya ini ya, X-nya ini kalian naikkan ke atas ya, menjadi X pangkat minus 1. Jadi kalau dia di sini N-nya plus, maka kalau naikin ke atas menjadi minus ya. Oke, seperti itu. Oke, yang berikutnya. Nah, kalau dia X-nya adanya di bentuknya akar, maka akarnya ini bukan kalian hilangkan, tapi akarnya kalian ganti dengan pangkat setengah. Oke, langsung ke contoh soal aja. Soal nomor 1, tentukanlah turunan dari fungsi f(x), yaitu x dikalikan dengan akar x. Nah, ini karena salah satu bentuknya akar, tadi kan dibilang di sini ya, kalau bentuknya akar atau pecahan, maka kalian langkah pertamanya harus merubahnya terlebih dahulu ke dalam bentuk pangkat ya. Oke, maka yang kalian rubah yang mana? Yang ini tentunya, yang bentuknya akar. Oke, kita rubah dulu sebelum kita turunkan ya. Nah, X kali akar X. Maka pangkat ini, maaf, pangkat akar ini kalian rubah menjadi X pangkat setengah. Karena akar itu sebenarnya juga sama setengah. Nah, setelah itu, ini tadi kan di sini ada ya, nih. Kalau bentuknya perkalian nih, yang ini, ya, maka ini kan sama bentuknya perkalian, maka pangkatnya itu kalian jumlah. Maka di sini dianggapnya 1 ditambah setengah menjadi 3/2 ya. Maka bentuk soal ini itu sama dengan ya X kali akar X itu sama aja dengan X pangkat 3/2. Nah, ini udah selesai belum? Belum. Ini baru kalian sederhanakan, belum kalian turunkan. Oke, sekarang kalian turunkan ya. Nah, kalau kalian turunkan seperti ini. X pangkat 3/2 itu adalah 3/2-nya kalian kalikan ke depan, yang ini. Nih, yang ini ya. Setelah itu pangkatnya 3/2-nya kalian kurangi dengan 1. Oke, 1 itu sama aja 3 maaf, satunya ini sama juga dengan 2/2. Lihat dari mana? Dari bawahnya, ini kan 2 nih. Ya. Maka kalau 2 ini sama aja di sini satunya itu adalah 2/2 ya. Oke, sehingga 3 dikurangi 2 itu adalah 1. Nah, kalau 2-nya nggak bisa 0 ya, tetap 2 ya. Oke, maka ini 3/2 di depan itu tetap, sehingga hasil dari fungsi f(x), x pangkat 3/2 hasilnya adalah 3/2 x pangkat setengah. Kalau kalian sampai sini sebenarnya udah benar ya, tapi sebaiknya kembalikan lagi ke bentuk seperti di soal ini. Di soal kenapa? Di soal itu bentuknya bentuk akar, bukan bentuk pangkat. Maka 3/2-nya tetap ditulis sebagai 3/2. Nah, X pangkat setengahnya kalian tulis sebagai akar X. Nah, ini adalah contoh soal dari fungsi f(x), X dikali akar X. Oke. Oke, sebelumnya saya bersihkan dulu. Masuk ke contoh soal nomor 2. Nomor 2 itu tentukanlah turunan dari fungsi f(x) 6 per X pangkat 3 akar X, nyebutnya 3 akar X ya. Oke, maka kalau kayak seperti ini, kalian harus sederhanakan dulu atau ganti dulu ini ya, diganti dulu. Yang mana diganti? Yang ini. Nah, diganti dengan apa? Oke, kita langsung jawab ya. Ini menjadi 6X, X-nya dinaikkan dulu ke atas. Nah, dan
akar tiganya ini berubah menjadi sepertiga. Sepertiga itu dari mana? Ini X-nya ini dianggapnya pangkat 1, maka 1/3. Dan 1/3-nya ketika dia naik dia berubah menjadi minus yang ini ya. Oke, maka pertanyaannya bukan lagi berapakah fx 6 per akar 3x, tetapi menjadi 6x pangkat 1/3. Oke, maka jawabannya nanti min sepertiganya kalian kalikan ke depan. Yang ini ya, ini. Nah, nanti 6 dikalikan sepertiga hasilnya minus 2. Nah, x-nya di sini ini adalah min sepertiga. Ya ini, min 1/3 dikurangi 1. Hasilnya adalah min 4/3. Min 4/3 itu dari mana? Satunya ini dianggap ditulisnya sebagai 3/3. Maka min 1 dikurangi 3 hasilnya minus 4. Dan 3-nya tidak boleh ditulis 0, tetap dia angka 3. Nah, ini jawaban ini sebenarnya sudah selesai, tapi karena pangkatnya minus, kalian rubah menjadi plus dengan cara apa? Caranya diturunkan ke bawah. Nah, ini ya. Ini nih, jadi X pangkat min 4/3-nya kalian pindahkan ke bawah ya. Oke, ini juga sudah benar. Jadi jawaban di sini pun benar, di sini juga benar ya. Tapi lagi-lagi soalnya itu harus berbentuk akar, dibalikan seperti soal semula bentuknya akar. Oke, maka ini menjadi 2 per min 2 ya. Jangan lupa ada minnya, min 2 per X pangkat sepertiga. X pangkat 1 dikalikan dengan X pangkat sepertiga. Karena X1 itu 1 ditambahkan dengan sepertiga hasilnya adalah 4/3. Ya, nih kayak gini nih, 3 ditambah 1. 3 dikali 1 ditambah 1. Ya, jadi berapa? 3 dikali 1, 3 ditambah 1 jadi 4. Menjadi 4/3. Nah, nanti ketika mau dirubah jadi akar, itu menjadi ini, yang X pangkat 1 tetap X, yang ini menjadi bentuk seperti soalnya. Lalu kalau misalnya kalian mau tulis ditulisnya 2 ya, misalnya ya di sini nih, mau nulisnya seperti ini, 2 ya, min per seperti ini. Di sini 3 ya, di sini X, di sini 4 gitu. Itu boleh aja ya, tapi alangkah baiknya kalau bentuknya sama persis dengan soal, yaitu akar 3x di sini dan x-nya di sini dikeluarkan ya. Oke, sama aja. Tergantung nanti kalau pilihan gandanya aja, cari yang mendekati aja ya. Oke, ini soal nomor 2. Lalu soal nomor soal nomor 3. Soal nomor 3 itu diminta turunan dari 2 per X pangkat 3. Nah, ini juga sama. Maka kalian ganti dulu, rubah dulu X pangkat 3-nya dinaikkan ke atas menjadi X pangkat min 3 ya. Nah, setelah itu min 3-nya kalian kalikan ke depan dengan 2 menjadi minus 6 dan pangkat min 3 itu dikurangi dengan 1 menjadi minus 4 dan kalian balikan lagi seperti soalnya. Bentuk soalnya ini ya. Nah, di sini menjadi min 6 per X pangkat 4 ya. Karena kalau di sini masih minus. Ya, kalau minus jangan. Minus itu sebaiknya dijadikan plus dengan cara dipindah. Oke, itu soal nomor 3. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 4. Oke, nomor 4 ini kalian nanti ketemu dengan rumus-rumus trigonometri. Jadi rumus dasarnya tadi udah ya. Contohnya hanya 4 aja bentuknya ya memang seperti itu. Nah, untuk rumus trigonometri ini masih masuk turunan dasar tapi di trigonometri. Jadi berdasarkan definisi dari turunan, maka bisa kita dapatkan beberapa rumus turunan trigonometri sebagai berikut. Ya, ada U dan V. Nah, ini rumusnya lumayan banyak, ada 16. Yang paling sering dipakai nomor 1 sampai nomor 6. Ini kenapa nomor 5-nya hilang ya? Sek kuadrat, oke. Ini kalau nggak salah turunannya adalah kosek kuadrat X ya. Ini nih hilang nih. Oke.
Oke, jadi mohon kalian ingat-ingat tadi ya, rumusnya, nggak usah diingat sih sebenarnya, kan open book ini jadi bisa melihat buat patokan ya. Oke, contoh yang pertama, carilah turunan pertama dari sin 3x. Lalu yang soal pertama yang ini anggap aja A ya, dan ini B-nya. B-nya adalah cos 4x. Oke, maka kalau saya di sini langsung cari cepet aja ya. Turunan 3x itu berapa? Turunan 3x adalah 3 ya. Lalu turunan sin berapa? Turunan sin adalah cos. Nah, di sini 3x-nya bawaan dari soal ya, tetap ditulis 3x. Ya, seperti itu. Tapi kalau kalian mau ikutin cara di sini juga boleh. Ambillah U-nya yang 3x ini. U-nya 3x, maka turunan U-nya itu adalah 3 ya. Kan 3x itu turunannya 3. Lalu turunan Y-nya ya di sini nulisnya Y absen. Kalau yang soal sebelumnya tadi fungsi fx, maka turunan fungsi fx-nya ada tanda kutipnya di atas f. Nah, kalau ini juga sama. Ini jadi ada yang turunan itu ada yang nulisnya fx, ada yang Y. Nah, di contoh soal trigonometri ini nulisnya dia pakai Y semua ya. Maka turunan Y-nya ini dianggapnya adalah Y ya. Tadi Y sama dengan sin 3x. Maka rumusnya nanti menjadi turunan U dikali dengan cos U. Nah, turunan U-nya berapa? Kalian masukkan di sini. Turunan U-nya adalah 3 ya. Cos U-nya, nah tulis cos U-nya adalah 3x. Oke, jadi yang mana saja yang kalian suka dan kalian paling mudah mengerjakannya ya. Boleh pakai cara saya tadi, boleh pakai cara ini. Oke, lalu yang cos 4x itu gimana? Oke, cos 4x ini aja kayak gini, kalau cara saya dulu ya. Turunan 4x adalah 4 ya, minnya nanti ya. Dan turunan cos adalah min sin. Min itu nggak boleh ditaruh di depan sin, harus taruh di depan, kalau ada angka ditaruh di depan angka. Kenapa? Karena kalau kalian tulis 4 min sin itu dibacanya 4 dikurang sin ya. Oke, maka di sini min 4 sin 4x. 4x-nya dari mana? Bawaan dari soal ya. Oke, itu tadi eh, soal nomor 1 trigonometri. Sekarang soal nomor 2-nya. Oke, soal nomor 2-nya sinnya itu sudah ada temennya ya. Kalau tadi sin 3x sekarang jadi sin 2x plus 3. Ya, oke, kita pakai cara saya dulu ya biar cepat ya. Oke, maka pertama yang kalian perhatikan adalah 2x-nya di sini. Nah, turunan ini yang ada variabelnya aja ya, yang ada variabel x-nya. Ya, di sini kebetulan ada variabel x-nya adalah 2, maka kalian tulis 2-nya di sini. Maka turunan y-nya adalah, kalian tulis ini, turunan y-nya adalah 2, nih 2 itu dari sini, dari 2x nih, ya nih 2 dari sini. Ya, oke, lalu turunan sin-nya adalah cos. Nah, setelah itu cos itu ada bawaannya. Jadi kalau ngetik di kalkulator kan nggak mungkin kalian ketiknya hanya cos, terus nungguin jawabannya atau hasilnya. Kan nggak mungkin. Jadi pasti ada di belakangnya ada cos berapa yang ditanya. Sama seperti ini. Nggak mungkin di soal contoh nomor 1, nggak mungkin kamu tulis atau ketik di kalkulator untuk mencari sin. Pasti ditanya lagi sin berapa. Nah, pasti kalian cari sin 3x. Sama ini juga di soal, semua soal pasti belakangnya ditanya kos berapa? Ya kosnya kos seperti tadi di soal, yaitu kos 2x plus 3 ya. Nah, jadi sekali lagi ini jawabannya adalah carilah ada variabel x-nya, turunan 2x adalah 2, lalu turunan sini adalah kos. Nah, kosnya kos berapa? Masukkan soalnya. Oke, ya. Oke, lalu yang berikutnya saya hapus dulu. Oke, yang berikutnya ini cos 3x min 2 ya, nih. Maka kamu langsung aja 3x itu, maka turunan y-nya adalah 3x adalah 3. Turunan dari cos adalah min sin. Min sin berapa? Yaitu ikuti soal min sin 3x min 2. Oke, ya. Jadi seperti itu cara cepatnya. Boleh kalau kalian memang mau apa detail, rapih, ditulis boleh. Oke.
Soal nomor 3. Nah, di sini carilah dia bukan pakai lagi pakainya fx. Jadi gonta-ganti ya. Carilah turunan fungsi fx dari fungsi-fungsi di bawah ini, di mana yang pertama diminta carilah turunan dari sin kuadrat x. Kalau tadi hanya sin x, sekarang diminta sin kuadrat x. Nah, ini kalian harus menggunakan rumus turunan fungsi komposisi ya. Oke, maka cari dulu u-nya. Kamu misalkan u-nya berapa? U-nya itu adalah sin x. Patokannya dari mana? Patokannya yang sudah ada di tabel. Yang sudah ada apa di tabel? Yang ada kan hanya sin x, bukannya yang 2x. Ini bukan 2x, ini pangkat 2-nya. Jadi nggak boleh kamu ambil u-nya adalah 2x. Bukan, ini bukan 2 biasa, ini adalah 2-nya itu adalah pangkat. Jadi yang sangat memungkinkan untuk u-nya adalah sin x. Karena ini dibacanya sin kuadrat x itu, atau dibacanya sin pangkat 2x itu sama aja dengan sin x kali sin x. Ini juga sama. Cos pangkat 2x itu sama aja cos x kali cos x. Oke, kita jawab dulu yang satu. Oke, u-nya saya ambil sin x, maka turunan u-nya menjadi turunan sin adalah cos x. Sehingga nanti fungsi fu-nya menjadi u kuadrat. U kuadrat dari mana ya ini? Sin ini dianggapnya sebagai u, sin x itu sebagai u. U-nya itu bentuknya pangkat ya. Maka turunan dari fungsi u ini, turunan dari u kuadrat adalah 2u. Sehingga turunan fx-nya adalah turunan fungsi turunan fungsi f dikali turunan fungsi u. Oke, turunan fungsi f-nya apa tadi? Ini, 2u yang ini ya. Nah, ini sedangkan turunan u-nya ini. Nah, ya. Maka turunan fungsi f-nya adalah ganti u-nya. U-nya ganti dengan apa? Dengan sin x. Jadi 2 sin x kali cos x ya. Oke, ini jawabannya. Oke, itu yang soal sin kuadrat x-nya. Sekarang coba yang cos kuadrat x-nya. Oke, sama aja. Kalian ambil u-nya dengan cos x. Ini u-nya cos x. Maka turunan u-nya adalah min sin x. Turunan dari cos adalah min sin x. Sedangkan fungsi f-nya itu kebetulan sama. Bentuk soalnya itu adalah cos kuadrat x. Maka dianggapnya sebagai u. Cos x itu dianggapnya sebagai u. U-nya bentuknya apa? Bentuknya kuadrat. Sehingga turunan dari fungsi f-nya adalah 2u. 2u itu dari mana? U kuadrat. Turunannya adalah 2u. Sehingga turunan fx-nya adalah turunan fu dikalikan dengan turunan u. Turunan fu-nya apa? Ini 2u. 2u dari mana? Dari sini. Lalu turunan u-nya itu min sin x dari sini ngambilnya. Oke, maka kalian ganti u-nya dengan cos x. Jadi min 2 nih. U-nya itu nih yang u yang ini. Ya, ingat nih 2u. U-nya ganti dengan ini menjadi ini min 2 cos x kali sin x. Lalu minusnya ini kemana? Minusnya sin. Pindah ke depan sini. Ya. Oke, saya hapus dulu. Untuk soal nomor 4. Soal nomor 4 itu sama ya dengan soal nomor 3 tadi. Cuma bedanya tadi soal nomor 3 bentuknya pangkat. Kalau ini bentuknya nggak pangkat ya. Oke, jadi kalian ambil angka yang paling mudah diturunkan. Sebenarnya dua-duanya ini sama. 2 itu gampang diturunkan, kotangan X-nya juga gampang diturunkan. Ada di dalam tabel. Turunan kotangan X adalah cosec kuadrat X. Oke, maka di sini saya ambil yang paling simpel. U-nya saya ambil 2 karena turunan dari 2 adalah 0. Sedangkan V-nya, jadi di sini ada U ada V. Kenapa ditulisnya ada U ada V? Karena di sini ada 2 ya. Ada dua pasangan. Yang sini adalah disebutnya ini polinom. 2 ini adalah sebagai polinom yang kotangan X ini sebagai trigonometri. Oke, maka U-nya itu
Tadi saya ulangi, ambil yang 2, turunan U-nya adalah 0, sedangkan V-nya saya ambil yang kotangan X, dan turunan V-nya adalah cosec kuadrat X, lihat di tabel ya. Maka, ini turunan F-nya, ya, turunan fungsi Fx-nya adalah ini. Ini sebenarnya rumus rantai, masuk ke rumus rantai, tapi nggak apa-apa ya, kalian belajar di awal nggak apa-apa. Nanti minggu berikutnya ada khusus sendiri turunan rantai. Nah, maka rumusnya adalah turunan U kali V ditambah U kali turunan V. Jadi turunannya dibolak-balik. Kalau ini U-nya duluan diturunkan, ini baru V-nya. Oke, masukkan turunan U-nya. Turunan U-nya adalah 0, V-nya adalah kotangan, maka dikalikan 0 ini habis. Nah, lalu U yang ini, U-nya di sini 2, turunan V-nya adalah cosec kuadrat X. Maka hasilnya ini. Ya. Oke, ini adalah soal nomor 1 jawabannya 2 kotangan X. Sedangkan jawaban dari 6 sin X plus 2X, 6 sin X plus 2 cos X, jawabannya yang ini ya. Nah, gimana caranya? Kalian pilih dulu U-nya. Terserah, U-nya boleh pilih yang karena ini sama ya. Jadi kalian boleh pilih U-nya itu eh, boleh yang pilih yang ini dulu atau V-nya ini atau dibalik juga boleh, sama aja. Dihitung satu-satu. Oke. 4 dan ini soal nomor 5 ya. Nah, di sini kalian diminta sekarang bentuknya Y-nya, fungsi Y-nya ini adalah sin, kalau tadi sin X dan berikutnya sin kuadrat X, dan sekarang adalah sin seper X atau cos X kuadrat ya. Nah, maka di sini sama, kalian cari dulu U-nya. Nah, di sini U-nya. Kebetulan U-nya kamu ambil yang gampang aja, jangan ambil sin setengahnya, tapi ambil yang seper X-nya, maaf setengah, seper X. Kalian pilih U-nya yang seper X, yang ini. Maka kalian itu dulu, seper X itu kalian rubah dulu, karena ini bentuknya pecahan menjadi X-nya dinaikin ke atas, menjadi X pangkat minus 1. Nah, maka kalian turunkan deh turunan U-nya. Turunan U-nya adalah min satunya dikalikan ke depan, lalu X-nya min 1 dikurang 1, sehingga menjadi satunya boleh ditulis boleh enggak, jadi min X pangkat min 2 ya. Oke, ini adalah U-nya. Lalu bagaimana dengan fungsi F-nya? Ya, fungsi FU-nya. Jadi di sini kalian boleh nulisnya boleh U dengan V atau U dengan Fx, terserah aja, sama aja ya. Ya pokoknya dibagi 2 aja. Ini soalnya dibagi 2 gitu, 2 jenis ya. Yang satu seper X, satu sin sin U gitu ya. Oke, kenapa diganti U? Karena bentuknya soalnya ini harus diganti U ya, untuk membedakan antara X dengan U. Nah, maka kalau tadi U-nya ini ngambilnya yang seper X, maka sekarang FU-nya ambil yang sin U ya. Karena kenapa? Nggak boleh ditulis seper X-nya, karena seper X-nya udah diambil sama U. Maka di sini ditulisnya hanya boleh sin U ya. Oke, maka turunannya menjadi cos U. Sehingga rumus turunannya ya jadi ini. Turunan FU-nya ini cos U dikali dengan turunan U-nya. Turunan U-nya ini. Nah, karena ini berbeda, yang ini satu U satu X ini nggak boleh, maka U-nya kalian rubah. Dengan apa U-nya? Dengan ini. Oh ya, ini dengan ini U-nya. Oke, menjadi min ini ya. Ini. Yang ini dibalik tulisnya nih, ini sama nih. Dibalik dipindahkan ke depan, lalu dikali cos U-nya adalah seper X ya. Oke. Jadi itu tadi jawaban soal nomor 5 yang A. Oke, lalu untuk soal nomor 5 yang B-nya, kalian ambil U-nya yang X kuadrat di sini ya. Oke, ambil yang paling mudah diturunin aja, jangan cos-nya. Maka turunan dari X kuadrat adalah 2X. Sedangkan FU-nya ambil yang cos U. Kenapa nggak cos X kuadrat, Bu? Iya, U-nya tadi kan X kuadratnya sudah dijadikan U, maka di sini diumpamakan jadi U. Maka turunan FU-nya menjadi min sin U ya. Jadi cos U itu turunnya min sin U. Maka rumus
turunan Y-nya, turunan FU dikalikan dengan turunan U. Oke, turunan FU-nya ini min sin U, U-nya adalah 2X. Nah, maka U-nya ini harus diganti ya, dengan apa? U-nya dengan ini ya. Oke, maka ditulis ulang min 2X dengan sin X kuadrat. Ini adalah U-nya nih ya tadi, yang U-nya tadi ini. Ya ini. Oke, itulah tadi soal nomor 5. Oke, untuk soal nomor 6 ini juga sama ya, dengan tadi soal nomor 5 ya. Oke, cuma ini bentuknya pembagian. Oke, saya ganti dulu. Nah, di sini kalian ambil U-nya yang mudah diturunkan juga seperti tadi saya udah jelaskan. Ambil U-nya 5, maka turunan U-nya adalah 0. Sedangkan V-nya kamu ambil sin ya, sin X ya, di sini nih. Ini kita mengerjakan soal ini ya. Maka turunan V-nya adalah cos X. Oke, maka ini rumusnya menjadi ini ya. Kenapa? Karena ini dibentuknya pembagian soalnya. Kalau tadi kan bentuknya perkalian ya. Jadi kalau dia sebenarnya ini masuk, rumus rantai sebenarnya sih ya. Oke. Oke, ini karena ini bentuknya soalnya pembagian maka rumusnya ini, kalau tadi kan perkalian, penjumlahan, pengurangan. Jadi rumusnya adalah, eee, U turunan U tambah plus minus, turunan V ya, kalau bentuknya biasa. Tapi kalau bentuknya itu kalau bentuknya penjumlahan dan pengurangan. Tapi kalau bentuknya perkalian, turunan UV ditambah U kali turunan V kalau perkalian. Nah, ini bentuknya pembagian ya, maka pakainya yang rumus ini. Nah, kalau udah kayak gini, kalian udah yakin U-nya itu 5, turunan U-nya 0, V-nya sin X, dan turunan V-nya adalah cos X, kalian tinggal masukin aja. Ya, tinggal masukkan aja ke dalam rumus ini, ya, maka nanti jawabannya dapatnya ini, ya. Oke, sama. Untuk yang Y-nya, itu juga sama, ya, jawabannya ini. Oke. Karena ini, intinya sebenarnya mudah. Kalau kalian bisa memilih U-nya benar, jangan milih U-nya cos X, tapi pilihlah 2 atau 5, karena yang paling mudah untuk diturunkan ya itu, gitu, ya. Oke, dan pilih V-nya yang ada di dalam tabel, ya. Di dalam tabel kan ada sin, ada cos gitu ya. Jadi untuk V-nya pilihlah U-nya yang gampang diturunkan, kalau V-nya carilah yang sudah pasti ada di dalam Oke, untuk soal nomor 7, nah ini lebih rumit lagi bentuknya, ya. Di sini carilah turunan dari Y cos kuadrat 3X min 2. Ini sama aja dengan, ini kan kuadrat tadi ya, sama aja cos kali cos kan. Maka ini sama aja cos 3X min 2 kali cos 3X min 2. Oke, maka di sini sama intinya ambil U-nya yang mudah diturunkan. Yang mudah diturunkan apa di sini? Di dalam kurung, ya, yang di dalam kurung. Maka turunan U-nya adalah 3 karena 2 itu 0. 3X itu turunannya 3. Sedangkan untuk FU-nya ambil sisanya. Sisanya mana? Ini cos kuadrat. Cos kuadrat U. Tadi saya udah bilang berkali-kali kenapa digantinya U, karena karena 3X kuadratnya itu sudah diambil untuk menjadi U, ya. Oke. Maka misalkan V-nya itu adalah cos U, maka turunan V-nya adalah min sin U, ya. Maka turunan V-nya adalah V kuadrat ya. Sehingga turunan dari V ini turunan dari V adalah 2V. Ini dari sini ya, V kuadrat sama dengan 2V. Maka rumusnya oke. Nah, di sini rumusnya ada 3 dia masukkan di sini. Ya. Rumusnya ada pertama turunan V yang ini ya. Lalu dikalikan dengan turunan fungsi V, maaf F ini saya baca sebagai fungsi ya, turunan fungsi V dikali turunan V dikalikan turunan U. Ya udah kalian tinggal masukkan aja ya. Nah, masukkan di sini. Nih ya. Oke, maaf hitung turunan Y-nya dulu, turunan Y-nya adalah 2V ya. Ini V kuadrat ini ya. Di sini 2V lalu dikalikan dengan turunan V-nya, ini adalah turunan V-nya adalah ini, yang ini ya. Lalu dikalikan dengan turunan U, turunannya adalah 3. Oke, maka nanti kalian tinggal
rubah menjadi 2 cos U ya, dikalikan dengan min sin U kali 3 ya. Oke, itu dapat dari mana? 2-nya itu ini 2 dari sini ya. Oke, lalu V-nya kalian ganti dengan cos U. Dari mana? Yang ini. Oke, nah setelah itu min sin U. Oke, min sin U ya. Oke, min sin U dikalikan dengan 3. Oke, maka kalian ngerubahnya satu-satu di sini ya. Sehingga di sini 2 dikali 3 menjadi min 6 sin U-nya dengan 3x kuadrat, cos-nya dengan 3x min 2. Intinya di sini adalah kalian ngerubah U ini dengan U ini menjadi U-nya yang ini. Nah, oke sebenarnya jawabannya cukup sampai sini ya. Cuma kan nggak boleh kalau bentuknya adalah masih bentuk U. Jadi harus dirubah U-nya dengan yang ini tadi, ini ya. Oke, dirubah dengan 3x min 2. Di mana ini rumusnya adalah ini ya. Oke. Jadi ingat ya, kalau bentuk soalnya kuadrat seperti ini, rumusnya nanti 3 jenis yang ini ya rumusnya ya. Oke, seperti itu. Ini memang agak rumit satu-satu diturunkan ya karena bentuknya dia kuadrat. Memang kalau kuadrat itu memang agak rumit ya. Oke, lalu soal nomor 8. Nomor 8 itu sama aja ya. Kalian nanti coba hitung-hitung sendiri, intinya sama, lihat bentuk soalnya aja yang ke sebelah ini. Nih, sama ya. Ini sama nih. Nah, ya. Coba bedanya ini cos, ini sin. Jadi kalian tutup mata deh ngerjain ini. Lihatnya ke sini aja. Yang soal nomor 7, nomor 8 kalian tutup mata berdasarkan ikut contoh soal nomor 7 ini. Kalau hasilnya benar berarti kalian sudah paham, ya. Oke, seperti itu. Oke, maaf saya hapus dulu. Lalu soal nomor 9. Nah, untuk soal nomor 9 ini, dia juga bentuknya ada 2 ya, ada U, ada V ya. Ini saya anggap sebagai U, ini saya anggap sebagai V. Nah, oke, U-nya adalah X kuadrat ya, maka turunan U-nya adalah 2x. Sedangkan V-nya saya ambil yang 3 sin 3x. Maka turunannya adalah 3 cos 3x. Ingat, menurunkan ini mudah ya. Turunan 3x adalah 3 ini. Turunan sinnya adalah cos. Nah, jangan lupa cos 3x. Oke, maka karena ini bentuknya perkalian, maka pakai rumus yang ini. Jadi diingat-ingat aja, bikin catatan di kertas kecil. Kalau bentuknya perkalian, rumusnya yang ini. Pakainya ya. Ini yang ini, kalau pembagian tadi pakainya yang rumus U turunan U kali V dikurang U kali turunan V dibagi V kuadrat. Kalau pembagian, kalau perkalian rumusnya ini ya. Oke, jadi setelah itu kalian tinggal masukkan aja ini adalah turunan U-nya ya, turunan U-nya ini nih. Lalu dikali V-nya, V-nya yang mana? Yang ini ya, yang ini. Lalu masukkan lagi U-nya ini ya. Lalu masukkan turunan V-nya ini. Oke, ya seperti itu. Jadi ini sebenarnya juga masuk dengan bahasan rumus rantai, tapi di sini sudah langsung saya masukkan. Untuk pertemuan berikutnya saya janji akan lebih banyak lagi contoh-contoh soalnya biar kalian tidak bingung. Oke, untuk soal nomor 10 juga sama ya. Kalian tutup mata mengerjakannya, kerjakan ikuti latihan di contoh soal nomor 9 ya. Sama persis cuma ganti cos-nya mesinnya aja trigonometrinya. Oke, untuk nomor 11, di sini jika sebentar saya rubah dulu. Nah, di sini jika fungsi f(x)-nya adalah 2 sin x plus cos x, di mana turunannya itu nanti ada pi/2. Nah, di sini kalian harus pilih nanti ya. Oke, maka di sini kalian tulis dulu soalnya ya, langsung hitung di sini rupanya langsung tulis turunannya. Di sini turunan dari 2 sin x adalah min 2 cos x. Turunan cos x-nya adalah sin x. Di mana pi/2 itu adalah 90 derajat ya. Oke. Pi itu adalah 180 ya, bagi 2 jadi 90. Nah, turunan dari V-nya kalau dimasukkan 90 maka kalian masukkan nih min 2 cos
X-nya 90, sin-nya 90. Dengan melihat tabel cos 90 itu adalah 0 dan sin 90 itu adalah 1, maka jawabannya adalah 1, adanya di C. Oke. Nomor 12. Nah, di sini diketahui sin kuadrat X, di mana nilai X-nya adalah yang memenuhi adalah di sini nggak ditulis ya, X-nya itu harusnya 15 ya, 15 derajat. Yang memenuhi turunan fungsi F-nya adalah setengah. Nah, di sini kalian nanti lihat langsung turunannya, turunan dari sini ditulis dulu, diketahui fungsi X-nya adalah sin kuadrat X dan turunannya ini adalah 2 2 sin X cos X ada di contoh soal nomor 3 ya. Nah, di sini kalian tulis ulang lagi 2 sin X cos X sama dengan sin 2X. Sin 2X itu dari mana? Ya, ini harusnya ada oh bukan, sin 2X itu diketahui gini nih. Jadi sin 2X-nya itu sama dengan setengah. Setengah itu dari mana? Karena X-nya tadi 15 derajat. Ya, oke 15 derajat, maka pi per 12 itu sama dengan hasilnya 180 dibagi 15 hasilnya 12 ya. Karena sin 2 kali 15 derajat sama dengan sin 30. Sin 30 itu sama dengan setengah. Maka itu terbukti bahwa ini adalah pi per 12 pi per 12. Pi per 12 ini hasilnya adalah 15 derajat ya. Oke, maka jawabannya yang E. Oke, itulah tadi contoh soal nomor oke, dan, untuk bab turunan dasar ini cukup sekian, nanti kita lanjut ke rumus rantai untuk pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.